Shalom, salam sejahtera, selamat hari Minggu. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita akan menghadap hadirat Allah. Kita akan memuji, menyenangkan hati Allah kita. Bahkan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelumnya kita persiapkan hati kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagi kami. Engkau memelihara kehidupan kami. Bahkan pagi hari ini kami datang menghadap tahta kemuliaan-Mu, menghadap hadirat Tuhan, bersyukur buat segala kebaikan-Mu, bersyukur buat segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Bapa, kami rindu, kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau mempermuliakan nama Allah kami yang hidup. Bahkan teristimewa, kami rindu, kami mau dilawati oleh kebenaran firman-Mu. Hadirlah Engkau ya Tuhan, Roh Kudus-Mu berkarya sepanjang ibadah kami. Kuasai hati kami Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, ini hidup kami Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami. Ampuni kami dari segala dosa kami Bapa. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Oh, sungguh Engkau tahu Tuhan. Engkau mengetahui hidup kami Bapa. Haleluya. Sungguh ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Haleluya. Lebih dari kata Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Haleluya, haleluya. Sungguh Engkau tahu
sembuji. Amin. Lebih dari kata, Kau tampung air mataku, hanya padamu ku berserah. Oh, Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku, Kau Tuhan. Amin. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Allah yang setia, haleluya, sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia, haleluya. Kami puji, kami sembah Engkau ya Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang mulia, penolong di hidupku, kekuatan di hidupku. Haleluya, terpuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih mengenal dirimu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih.
hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih mengenal dirimu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Amin. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih mengenal dirimu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini pujian penyembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah manis Kau dengar, biarlah berkenan di mata-Mu ya Tuhan, menyenangkan hati-Mu, memuliakan Engkau di tempat maha tinggi. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami siap dilawati kebenaran firman-Mu. Hati kami terbuka untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Membekali kami dengan kebenaran firman-Mu, dengan kekuatan yang baru, sehingga firman-Mu Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan dan rema yang baru dalam kehidupan kami. Kami boleh pakai Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan ya Tuhan, biarlah kami memiliki ketaatan, kedengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu, melakukan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang akan melayani kami. Bungkus hamba-Mu dengan kuasa yang dari surga. Hamba-Mu berkuasa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahkan mengungkapkan isi rahasia kebenaran firman-Mu. Bahkan minyak baru, anggur baru Engkau taruhkan dalam kehidupan hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersuka cita, happy Sunday. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini, Minggu dalam nuansa ibadah. Saya percaya Bapak Ibu semua diberkati, sama seperti kami juga yang di dalam gedung ini juga diberkati. Semua sehat. Mari kita ucapkan syukur atas berkat dan anugerah Tuhan yang kita terima pada hari ini, hari-hari sebelumnya. Dan percayalah hari ke depan juga tetap kita menerima kebaikan Tuhan. Kita pada pagi hari ini kembali bertemu dalam nuansa ibadah. Saya membawa Bapak Ibu ingin membaca ayat firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus pasal 3. Agak panjang ayatnya pada pagi hari ini, tapi saya percaya pujian tadi memberkati Bapak Ibu. Nah, mari Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan dalam Yakobus pasal 3 mulai ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat 3. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. 4. Dan lihatlah saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. 5. Demikian juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang sangat besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota tubuh kita, sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedangkan ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Oh, Bapak Ibu, luar biasa bukan? Ayat 7. Semua jenis burung liar, burung-burung serta semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ayat 12. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga, biar firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini memberkati kami semua. Oleh sebab itu berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh ilham Roh Kudus, Yakobus menuliskan firman Tuhan ini ditujukan kepada suku-suku yang ada di perantauan. Kalau pagi hari ini firman ini dibacakan dan Bapak Ibu dengar, kita semua dengar, kita juga adalah orang-orang yang ada dalam perantauan, karena warga negara kita dari surga, dan dari sana kita menantikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Kita ini semua perantau di atas muka bumi. Oleh sebab itu, kalau pagi hari ini firman ini dibacakan untuk suku-suku perantauan pada zaman Yakobus hidup, pagi hari ini kiranya ini masih relevan bagi Bapak Ibu dan saya yang saat ini ada di dunia sebagai perantau. Firman Tuhan ini lebih dikhususkan kepada guru atau pengkhotbah atau orang-orang yang bersaksi sambil mengajar. Karena apa? Karena dari perkataan ini sangat-sangat bermanfaat dan juga bisa mempengaruhi dari perkataan ini. Oleh sebab itulah setiap orang harus bertanggung jawab dengan perkataan ini, apalagi guru. Satu patah yang diucapkan kalau salah akan berdampak cukup lama bagi seorang anak yang dididik, apalagi kalau anak-anak dari kecil. Oleh sebab itulah Yakobus menuliskan
Ayat-ayat firman Tuhan ini oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi tema dosa karena lidah. Ucapan kita, perkataan kita selalu banyak yang salah. Sebab ayat yang kedua di sana dikatakan, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya ingin memakai tema disempurnakan oleh Roh Kudus. Anda dan saya disempurnakan oleh Roh Kudus. Jadi temanya disempurnakan oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita baca firman Tuhan tadi, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat menjinakkan lidah. Karena apa yang kita ucapkan berasal dari lidah. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat menjinakkan lidah. Ya, firman Tuhan tadi kita bacakan, lidah itu mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita, merupakan bagian yang terkecil, dan dia dapat menyalakan roda kehidupan, dan ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Kenapa berkata begitu, Bapak Ibu? Semua manusia sudah bersalah dalam hal perkataan, berawal dari leluhur kita, nenek moyang kita. Karena Hawa telah jatuh dalam dosa, dalam perkataannya ada salah. Firman Tuhan pada waktu dia berdialog dengan iblis, ya, Hawa berkata begini, ya, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Sementara kalau kita baca ayat sebelumnya di dalam pasal 2 ayat 17, tidak ada kata raba, tetapi oleh Hawa dikatakan ditambah dengan kata raba. Halo, ingat firman Tuhan, makanya Yakobus katakan di dalam pasal 5 ayat 12, kalau apa yang iya katakan iya, apa yang tidak katakan tidak. Coba kita baca dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-12, di sana dikatakan begini, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukum. Ya. Jadi sebagai seorang guru, tidaklah sepatutnya memberikan seperangkat hukuman tanpa terlebih dahulu dia merealisasikan, melakukan apa yang dia mau ajarkan dahulu, yang tercermin dari perkataan dia. Seharusnya begitu, hidup dengan apa yang dikatakan. Oleh sebab itulah, maka pada pagi hari ini kita mau belajar tentang bagaimana sesungguhnya manusia tidak ada yang bisa mengendalikan lidahnya. Karena lidah itu sama diumpamakan seperti, ya, kemudi yang kecil. Kapal yang besar digerakkan oleh angin dapat dikendalikan oleh kemudi yang kecil, oleh jurubudinya. Ya. Lidah kita ini memang kecil tapi bahaya, dahsyat. Firman Tuhan katakan, seperti api dapat membakar hangus hutan yang besar. Lidah kita juga gitu, bagian yang terkecil dalam tubuh kita. Hal ini bukan membakar hutan, tapi dengan perkataan yang singkat, kecil, sedikit saja dapat merusakkan rumah tangga. Oleh sebab itu, ya, firman Tuhan lebih lanjut dikatakan, oleh hikmat manusia, ya, manusia dengan sifat manusia dapat mengendalikan, menjinakkan apa? Binatang yang ada di laut, binatang menjalar yang ada di darat, juga burung-burung di udara, semua pernah dan telah dijinakkan. Ya. Tetapi terhadap lidah tidak ada yang manusia yang dapat menjinakkan. Dia bagaikan, ya, dia bagaikan penuh dengan racun yang mematikan. Ya. Karena sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari, dengan lidah kita berkata sesuatu memuji Tuhan Allah Bapa di surga. Tapi dengan lidah kita mengutuk, kita melaknat, atau sering pakai bahasa laknat itulah, kita melaknat manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sebenarnya tidak boleh gitu Bapak Ibu, tidak boleh semestinya begitu. Karena firman Tuhan katakan, Yakobus tuliskan, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Atau adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Karena tidak mungkin dari sumber mata air yang sama menghasilkan mata air yang asin juga mengeluarkan mata air yang tawar. Tidak.
Ya. Oleh sebab itulah maka Amsal Salomo katakan begini, Raja Salomo katakan di dalam Amsal pasal 18 ayat 21 dikatakan begini, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, tergantung kita toh, bagaimana kita menggemakan lidah kita untuk kita memakan buahnya yang berimplikasi negatif atau positif. Ketika kita dengar firman Tuhan yang berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menjinakkan lidah, kita jadinya sepertinya pesimis dan rasa sedih. Sebab semua manusia sudah jatuh dalam dosa mulai dari Adam dan Hawa. Tetapi puji Tuhan, pagi hari ini saya ingin sampaikan kabar sukacita Injil bahwa di dalam Yesus Kristus ada pertolongan yang pasti. Firman Tuhan juga ditulis oleh Yakobus, di sana dikatakan dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 17, di sana dikatakan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yesus dari atas, dari surga turun ke bumi. Roh Kudus dari surga turun ke bumi. Diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Juga di dalam ayat yang pasal yang 3 ayat 17 di sana dikatakan tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Jadi kita bersukacita kalau Yakobus memaparkan tentang bersilat kata, bahwa manusia tidak bisa menjinakkan lidah, tetapi tidak berhenti di sana. Dia melanjutkan lagi pembacaan. Kalau kita tadi lanjutkan, di sana dikatakan oleh anugerah Tuhan, oleh berkat Tuhan, manusia dapat mengendalikan lidahnya. Coba kita lihat satu peristiwa. Minggu lalu kita baru membahas itu, yaitu pada hari Pantekosta. 120 murid-murid Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, menantikan janji dicurahkan Roh Kudus ketika mereka berkumpul di loteng Yerusalem. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 4 di sana dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi arti kata, Roh itu yang menggerakkan lidah dari 120 orang yang di atas loteng Yerusalem, yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Lidahnya digerakkan oleh Roh Kudus untuk mengatakan apa yang dikehendaki oleh Roh itu. Apa sih yang mereka katakan? Di ayat 11 di sana dikatakan, mereka bercerita, berkata-kata dalam bahasa lain tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, pertanyaan saya, ketika sekarang kita mendengar orang dipenuhi Roh Kudus, masih adakah perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan, yang sampai orang wah terheran-heran, sampai membuat orang insaf? Bukankah Roh Kudus, firman Tuhan katakan, Yesus katakan, apabila Roh itu datang, yaitu penghibur, penolong yang akan menyertai dan diam di tengah-tengah, diam bersama engkau. Apabila dia datang, dia akan menginsafkan dunia. Coba lihat, ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, orang-orang di luar loteng Yerusalem, ribuan orang tercengang-cengang dan mereka bertanya-tanya, ada apa? Petrus langsung menjadi suatu pribadi yang pemberani, padahal sebelumnya dia adalah orang pengecut. Dia bercerita, menjelaskan tentang peristiwa pencurahan Roh Kudus itu ketika dia bersaksi. Respon daripada orang banyak di ayat ke-37 dikatakan begini. Kisah Rasul pasal 2 ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Lebih lanjut kalau kita baca, setelah dijelaskan oleh Petrus, akhirnya mereka dibaptis, mereka bertobat dibaptis. Bukankah akibat daripada perkataan yang digerakkan oleh Roh Kudus, akibat daripada lidah yang digerakkan oleh Roh Kudus, berkata-kata dalam bahasa yang mereka tidak pahami, tetapi mengandung makna memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, membesarkan Tuhan, dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Tuhan membuat orang bertobat. Firman Tuhan katakan,
Kalau roh itu datang, roh itu akan membawa kita, memimpin kita, akan membawa kita sadar akan dosa kita, akan membawa kita insaf akan kesalahan kita. Apalagi Yohanes pasal 16 ayat 13 di sana dikatakan, apabila penghibur itu datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kita masuk dalam seluruh kebenaran. Nah, kita mau memperhatikan apa yang dikatakan Petrus. Waktu Petrus berdiri menjelaskan tentang fenomena turunnya Roh Kudus, dia mengutip ayat firman Tuhan yang ada di dalam kitab Wahyu, kitab Mazmur, ya. Di dalam ayat 26 pasal 2, Kisah Rasul pasal 2 ayat 26 saya bacakan, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Kalau ayat ini kita ambil dari versi bahasa Inggris di dalam terjemahan King James, di sana kira-kira bunyinya gini, therefore did my heart, perhatikan, therefore did my heart rejoice and my tongue was glad. Ya, di sana kan, my tongue was glad, ya. Moreover also my flesh shall rest in hope. Jadi ada 3 kata, my heart, my tongue, dan my flesh. Itu yang diucapkan oleh Petrus saat dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya percaya tidak ada kesalahan. Tetapi yang dikutip adalah perkataan yang diucapkan oleh Daud di dalam Mazmur pasal 16 ayat yang ke-9, ya. Di sana dalam bahasa Inggrisnya di sana dikatakan, therefore my heart is glad, ya, and my glory is rejoice, ya. Kemudian my flesh also shall rest in hope. Jadi ada 3 kata, my heart, my glory, dan my flesh. Tadi yang diucapkan oleh Petrus juga my heart, my tongue, my flesh. Cuman satu yang berbeda. Daud mengatakan my glory, sementara Petrus mengatakan my tongue. Saya percaya ini tidak ada kesalahan, karena Petrus mengutip ayat firman Tuhan yang diucapkan oleh Daud beberapa abad sebelumnya. Dalam urapan Roh Kudus, dia rubah kata glory, my glory, dengan kata my tongue. Dan saya pikir-pikir, bisa jadi Bapak Ibu, bukankah kemuliaan manusia digambarkan di dalam lidah manusia? Artinya gini, kemuliaan manusia digambarkan oleh perkataannya. Kita tidak boleh memakai standar ganda. Artinya apa yang kita ucapkan berbeda dengan apa yang kita lakukan, atau apa yang kita lakukan berbeda dengan apa yang kita ucapkan. Itu tidak menjadi panutan. Tetapi apa yang kita katakan sesuai dengan apa yang kita lakukan, dan apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita katakan. Bukankah perkataan kita akan menjadi tindakan kita? Tindakan kita yang selalu akan menjadi, kita punya kebiasaan yang lama-kelamaan akan menjadi karakter kita, ya toh? Oleh sebab itulah perkataan ini penting. Petrus mengatakan my tongue, sementara Daud mengatakan my glory. Jadi saya mau katakan, letak kemuliaan manusia ada di dalam lidahnya, yang dicerminkan dalam perkataannya. Tidak ada standar ganda. Apa yang dikatakan harus sesuai dengan apa yang diucapkan. Coba ketika hari Pantekosta, Petrus yang digerakkan oleh Roh Kudus, lidahnya digerakkan oleh Roh Kudus, berkata-kata sesuai dengan apa yang diberikan oleh Roh Kudus itu. Dalam pengurapan Roh Kudus, setelah itu dia berkata, akibatnya apa? Banyak orang yang di bawah loteng Yerusalem setelah mendengar, mereka memutuskan untuk dibaptis. Ayat 41 di sana dikatakan, orang-orang yang menerima perkataan ini disampaikan oleh Petrus, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Dahsyat Bapak Ibu. Memang tadi dikatakan lidah itu sama seperti api kecil, tapi kerusakan yang diakibatkan apabila digemakan dengan negatif, kerusakan sangat dahsyat. Hutan besar dapat dimusnahkan oleh api. Rumah tangga yang bagus, yang baik juga dapat rusak. Tetapi ketika Petrus lidahnya dikuasai Roh Kudus,
mengucapkan kata-kata, gemah kata-katanya, memuliakan Tuhan, gemah kata-katanya memimpin orang masuk dalam insaf, pertobatan 3.000 jiwa dibaptis. Bagaimana Bapak Ibu dengan saya? Bukankah hari-hari terakhir ini kita membutuhkan pribadi-pribadi yang memiliki pengurapan dan juga kepenuhan Roh Kudus yang real, yang benar, yang nyata, yang sungguh-sungguh, bukan tiruan Bapak Ibu. Oleh sebab itu perhatikan, kita masih membutuhkan hal demikian, perkataan yang dapat mencerminkan siapa kita. Bapak Ibu masih ingat ketika Yesus dalam prosesi dibawa masuk ke dalam sidang oleh tua-tua, orang-orang Farisi dan imam-imam kepala, didakwa dan akhirnya dijatuhi hukuman mati. Sementara itu muridnya Petrus, ya, Petrus mengikuti dari belakang dan ada di halaman depan gedung pengadilan. Dia sedang mengamat-ngamati, ada kelompok orang-orang yang datang berkata kepada dia, bukankah engkau? Coba kita baca ya ayatnya di dalam Matius pasal yang ke-26. Saya akan baca ya ayat yang ke-73. Di sana dikatakan ya, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka itu, nyata dari bahasamu. Ternyata orang luar menghendaki bahasa kita sama dengan bahasa Yesus. Sebagai anak Tuhan, kita mesti memiliki perkataan bahasa yang sama dengan bahasa Kristus. Itulah sebagai wujud tanda kita adalah pengikut Kristus. Kita adalah golongan orang-orang yang percaya. Kita adalah murid-murid Yesus. Karena orang luar menghendaki demikian. Dia katakan kepada Yesus, pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu. Bagaimana? Apakah bahasa Bapak Ibu mencerminkan Bapak Ibu anak Tuhan? Halo? Apakah lidahmu digemakan untuk hal-hal yang positif, yang sungguh mencerminkan engkau anak Tuhan? Hal ini yang dibutuhkan sampai pada akhir zaman. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari. Memang kita tidak bisa menguasai diri, tetapi dengan anugerah yang dari atas, anugerah dari Allah Bapa di surga, Roh Kudus telah dicurahkan. Mari kita rindukan, katakan kepada pribadi dan jiwamu, Roh Kudus, masuklah dalam hidupku. Aku merindukan Rohmu untuk menuntun aku, memimpin aku. Sebab apabila Rohmu datang, menyertai aku, menjadi penolong dalam hidupku, menyertai aku dan tinggal selama-lamanya dalam hidupku, maka engkau, hai Roh Kudus, penolong yang lain, akan memimpin aku masuk ke dalam seluruh kebenaran, akan memimpin aku masuk dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, keinsapan yang sungguh-sungguh, sehingga perkataanku mencerminkan aku adalah pengikut Kristus. Karena orang luar menghendaki demikian, seperti yang dialami oleh Petrus. Sebelum dia dipenuhi Roh Kudus, dia menyangkal. Tapi setelah dia dipenuhi Roh Kudus, perkataannya, bukan lagi penyangkalan, tapi perkataannya membuat orang bertobat, membuat 3.000 jiwa bertobat. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, mari pagi hari ini kita merindukan Roh Kudus menyempurnakan hidup kita, mulai daripada diubahkan dari perkataan yang benar, lidah yang benar, lidah yang digemakan dengan benar, menghasilkan perkataan yang benar, berujung pada perbuatan yang benar, dan berakhir dengan karakter yang benar. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Saya percaya akhir-akhir ini kasih kita masih membutuhkan hal seperti itu dalam kehidupan kita. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selamanya. Kiranya siapa tahu Bapak Ibu yang mendengar menjadi salah satu pribadi, atau bahkan semua pendengar akan merindukan memiliki kemuliaan manusia ketika lidahnya dikuasai Roh Kudus untuk berkata-kata menyejukkan jati diri kita, pribadi yang menjadi panutan, tidak pernah memakai standar ganda. Apa yang diucapkan sama dengan apa yang dilakukan. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selamanya. Mari kita akhiri dalam doa.
Terima kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu yang melimpah atas kehidupan kami. Kami rindu Roh Kudus. Tuntun kami, penuhi kami, sertai kami, menjadi penolong yang menyertai kami dan diam di dalam kehidupan kami. Dalam hal kami diubahkan, biarlah hal pertama Tuhan kuasai lidah kami, supaya apa yang kami ucapkan, apa yang kami katakan, seperti firman-Mu katakan dalam Yakobus pasal 4 pasal 3:17, bahwa anugerah yang dari atas pertama-tama murni, suci, ya, pendamai, penuh dengan belas kasihan, mencerminkan kami adalah pengikut Kristus. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, tolong kami Roh Kudus, karena kami tidak mampu. Hikmat manusia dapat menjinakkan semua binatang, tetapi kami membutuhkan hikmat Allah, pemberian dari Allah, anugerah yang datang dari atas untuk menyempurnakan hidup kami perlahan-lahan supaya segambar serupa dengan Kristus. Terpuji nama Tuhan Kristus, terpuji nama Tuhan kekal sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur dan terima kasih. Akhirnya Bapak Ibu, terimalah anugerah daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan pengayoman Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di minggu akan datang. Amin.